Nah, inilah manusia. Manusia ada sifat baik dan sifat buruk. Itu tidak bisa dirubah. Kita bersifat sesuai dengan sunnah Rasul boleh. Tapi fanatisme dalam diri kita ini jangan sampai membutakan hati nurani kita. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kanti nyebut asmane Gusti kang moho welas lan moho asih. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk saudara-saudara semua seiman seagama atau mungkin sebangsa senegara. Kembali lagi dengan saya di Wasilah Kehidupan. Kali ini kita akan mencoba membahas sedikit sesuai dengan apa yang saya dapatkan, apa yang saya ketahui, dan apa yang saya pelajari tentang sedulur papat limo pancer. Bahwa di dalam Jawa itu kan ada informasi terkait dengan sedulur papat limo pancer. Sedulur papat limo pancer ini apa? Ini adalah suatu keilmuan yang sering digadang-gadang atau sering dibicarakan terkait dengan konsep spiritual Jawa. Kenapa bisa begitu? Karena sejatinya sedulur papat ini berkaitan dengan 4 nafsu pokok manusia. Di mana di situ ada luamah, sufiyah, amarah, dan mutmainnah. Ini saling berkaitan teman-teman. Bahwa manusia itu pasti ada dan memiliki yang sifatnya amarah. Apakah ini bisa dihilangkan? Tidak bisa. Sebagai manusia itu pasti memiliki amarah. Dia bisa marah atau bisa meredam kemarahan itu. Ini adalah menyeimbangkan mana yang lebih dominan. Kalau dia bisa meredam kemarahan, maka dia akan berbuat yang tidak marah atau berbuat baik. Begitu juga tentang keinginan seksual, keinginan kebutuhan tentang makanan, bahwa sebagian besar dosa manusia itu kan diperbuat karena dua hal ini, nafsu perut dan nafsu kemaluan. Ini dua hal ini yang sebagian besar itu menyesatkan manusia. Kenapa tidak? Manusia setiap hari butuh makan. Dan makan ini adalah nafsu perut. Makanya ketika kita diminta untuk berpuasa, salah satunya adalah menekan nafsu makan ini. Mungkin nafsu yang lainnya gampang lah. Kita berpikir tentang nafsu kebaikan, kita bisa melakukannya. Nafsu amarah kita mungkin bisa melakukannya. Nah, tapi nafsu yang satu ini itu cenderung gimana ya kalau kita bilang? Biasanya yang menjadi sumber dari keburukan manusia itu dua ini memang. Bahkan orang akan menjadi baik itu karena dua ini, orang menjadi buruk itu karena dua tersebut. Makanya ketika kita belajar tentang sedulur papat limo pancer, kita harus memperhatikan betul-betul sejauh mana diri kita. Karena diri kita itu nantinya akan muncul kepada Rasul. Kalau di Jawa kan ada yang menyebutnya dengan ngaji Rasul. Kalau di ilmu Islam itu ada makrifat atau keilmuan hakikat torekot dan lain sebagainya, itu adalah salah satu hal yang menuju ke keilmuan tentang rasa ini, rasa di dalam diri kita. Nah, ketika orang menyebutkan sedulur papat, kita bisa menyebutkan tentang kompas atau petunjuk waktu. Kita kan sering menyebutkan dengan timur, terus ada nanti selatan, nanti ada barat, dan nanti ada utara. Yang sering kita sebutkan kan 4 ini. Terus pancar adalah di mana diri kita berdiri. Nah, keempat ini biasanya di tengahnya itu kan ada nanti timur tenggara, ada barat daya, dan lain sebagainya. Tapi itu jarang diungkapkan. Karena memang sejatinya manusia itu yang paling pokok adalah 4 penjuru ini. Makanya ketika dulu Nabi Muhammad sholat itu menghadap ke Masjidil Aqsa kan gitu. Itu dia mulai gelisah dalam artian gini. Kenapa saya harus berkiblat ke Masjidil Aqsa atau kiblat
di mana itu adalah kiblatnya orang-orang dahulu, atau kalau disebutnya itu ke arah Palestina atau ke arah orang-orang Israel. Takutnya ketika itu memang benar-benar menjadi kiblat, dalam artian kiblat dalam beribadah, nanti si nabi itu akan dicemooh, tuh kamu ngikuti orang-orang zaman dahulu, tuh kamu tidak punya pendirian sendiri, tuh kamu begini dan begitu, kan seperti itu. Jadi di Al-Quran kan terus Allah itu mengabulkan kiblat itu dipindah ke arah Mekah. Dan ini berbalik, dan di Jawa itu ada mengenalkan kiblat wetan dan kiblat kulon. Makanya keilmuan Jawa, rata-rata orang Jawa kuno itu ngarahnya ke kiblat wetan. Kenapa kiblat wetan? Karena orang Jawa kan berada di selubung bawah, yang dari arah wetan itu biasanya tempat matahari itu muncul. Nah, ini adalah kiblat yang termasuk kiblat kuno, kiblat yang tua. Dan manusia zaman dahulu karena memang dia itu mencari Tuhan, tapi tidak tahu mengekspresikan Tuhan itu apa, kan tidak tahu. Kita aja tidak tahu, kalau tidak ada Al-Quran, tidak ada agama Islam, kita sendiri mencari loh Tuhan itu. Mencari siapa Tuhan kita, seperti apa wujudnya, bentuknya bagaimana. Itu juga yang dialami Ibrahim. Ibrahim dulu kan mencari ketuhanan, dia muslim benar, mengakui Tuhan, tapi dia tidak tahu siapa yang harus saya sembah. Kalau saya mengekspresikan, apakah saya harus menyembah matahari, ataukah saya harus menyembah bulan, ataukah saya harus menyembah gunung, ataukah saya harus menyembah lautan. Itu adalah ekspresi pada saat mencari ketuhanan. Kita beruntung manusia. Dalam hal ini adalah keturunan Ibrahim. Makanya jangan lupakan pancer kita atau leluhur kita. Sebagai manusia, Nabi Muhammad juga mengakui adanya perjalanan leluhur. Ketika kita secara tidak sadar itu mengalami suatu peribadatan haji, itu ada suatu rentetan ibadah yang sebenarnya ini adalah napak tilas perjalanan Nabi pertama kali muncul, Nabi Adam, sampai Nabi terakhir kali muncul, Nabi Isa. Coba teman-teman pelajarilah, atau misalnya sa'i itu informasinya gimana, terus Safa Marwah gimana, terus Hijri Ismail itu yang mana, terus Ka'bah yang buat siapa. Nah, ini adalah suatu napak tilas teman-teman. Makanya kalau kita belajar tentang hal ini, cobalah kita mulai merenung dan mendalami. Jangan dikit-dikit, kalau kamu tidak seperti saya itu haram, kalau kamu tidak seperti saya itu bid'ah, kalau kamu tidak seperti saya itu musyrik. Jangan seperti itu. Kalian yang bilang bid'ah, bilang musyrik, coba, apakah kalian bisa hidup tanpa listrik di zaman sekarang? Bisa hidup tanpa HP di zaman sekarang? Bisa hidup tanpa speaker di zaman sekarang? Kan tidak bisa. Sama dengan orang dulu itu punya teknologi yang namanya misalnya ada kres, ada telepati, terus ada yang lainnya lah, keilmuan Jawa kuno, terus ada rawa ronteng dan lain sebagainya. Itu adalah media teknologi mereka yang digunakan sebagai alat untuk membantu diri mereka, alat untuk melindungi diri mereka. Tapi kita mengharamkan, memusyrikkan karena kita tidak di zaman itu. Seandainya kita di zaman itu, pasti kita juga mengalami dan memiliki keilmuan-keilmuan tersebut. Bang, sekarang saja kita sudah membeli kok keilmuan tersebut. Contohnya apa? HP. Dulu menggunakan telepati yang kita haram-haramkan, yang kita musyrik-musyrikkan. Tapi sekarang dengan HP kita bisa video call, kita bisa telepon-teleponan, kita bisa mengirimkan pesan. Apakah HP itu tidak memberikan energi sebagai gantinya dia memberikan informasi itu? Butuh apa? Butuh kuota, butuh listrik. Nah, zaman dulu apa energinya? Karena memang itu membutuhkan perjanjian dengan, nah itu ya kalian tahu sendirilah,
Makanya yang diberikan adalah minyak, yang diberikan adalah bunga dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi kan kepada niatnya. Kalau mereka, apakah mereka menghambakan makhluk-makhluk lain? Wong Nabi Sulaiman ada memiliki banyak jin sebagai pembantunya. Apakah kita mengharamkan atau memusyrikkan bahkan mengkafirkan Nabi Sulaiman? Sudah sejauh mana kita? Apakah kita lebih baik dari Nabi Sulaiman? Kan seperti itu. Jadi semuanya itu berbalik kepada niat. Kita pun kalau menggunakan HP itu sudah 24 jam. Mungkin sepertiga dari hidup kita itu sudah berurusan dengan HP. Nah, ketika HP ini kita pegang jebret, apakah kita bisa lepas? Kita sama saja menuhankan dia loh. Bahkan kalau kita pergi tidak membawa HP, itu rasanya itu lebih susah. Atau rasanya itu lebih gelisah daripada kita tidak menemukan masjid untuk sholat. Nah, coba di sini coba kita merenung bareng-bareng. Lebih menuhankan siapa kita. Nah, kembali lagi tadi ke kiblat papan 4 pancar. Dalam hal ini adalah manusia. Manusia sebenarnya itu diberikan rasa, diberikan akhlak. Karena Nabi Muhammad diturunkan ke dunia kan untuk memperbaiki akhlak. Maka akhlak-akhlak ini itu tempatnya ada di nafsu. Ketika kita bersifat bumi, kita harus bersifat merendah. Ketika kita ada bersifat air, itu kita harus berada di sifat yang semelah atau mengalir atau mengikuti. Ketika kita bersifat api, kita harus bisa melindungi diri, melindungi keluarga dan lain sebagainya. Ketika kita bersifat di angin, kita harus bisa membaur ke segala arah. Nah, inilah manusia. Manusia ada sifat baik dan sifat buruk. Itu tidak bisa dirubah. Karena sejatinya itu adalah bawaan manusia dan itu adalah kodrat Tuhan. Seandainya manusia di seluruh dunia ini dibuat baik, tidak ada yang menanam padi. Tidak ada yang mau misalnya bersuami istri. Tidak ada yang mau misalnya berjualan di pasar. Kira-kira gimana? Kehidupan ini akan macet, mandek. Tidak ada orang jahat kok. Tidak usah ada polisi. Kita fokus pada ibadah kok. Ya udah, tidak perlu kita terus menanam padi. Karena manusia sejatinya itu ingin di atas semua, ingin soleh semua, tapi kan keadaan yang menuntut kita seperti itu. Makanya untuk para mubalik itu sebenarnya walaupun kalian memiliki kedudukan yang baik, kedudukan yang tinggi, jangan pernah merendahkan orang-orang yang sekarang menjadi atau memiliki posisi yang kurang tepat atau memiliki posisi yang kita anggap di bawah kita. Jangan pernah merendahkan, jangan sampai dan jangan pernah. Karena apa teman-teman? Apakah kalian pernah melihat seorang kiai itu menggali kubur, seorang kiai itu mengangkat jenazah? Tidak pernah. Kiai itu nanti hanya datang, ayo kita tahlilan, kita doakan, seperti itu. Bahkan siapa yang banyak mendonasikan uang untuk kegiatan peribadatan, untuk kegiatan perjuangan dari dulu zaman Nabi sampai sekarang, itu rata-rata itu orang pebisnis. Tapi kiai ada. Lah kiai sumber uangnya dari mana? Rata-rata kan mereka dikasih pembisnis, dikasih donasi, atau mungkin mereka berbisnis sendiri, kan seperti itu. Jadi jangan pernah mencela kegiatan-kegiatan orang-orang yang memang karena kegiatan mereka itu jadi mereka tidak fokus dalam kegiatan ibadah dan kebaikan. Seperti itu teman-teman. Makanya di zaman dahulu itu, zaman Hindu Buddha itu ada klasifikasi manusia, kan diklasifikasikan. Ada yang
Ada yang baik, orang yang baik itu yang fokusnya pada peribadatan, itu dibawa ke mutmainah lah. Terus orang yang jahat, perampok, pencuri itu dibawa ke amarah lah. Terus nanti orang yang sebagai petani, sebagai pedagang dan lainnya dibawa ke ranah yang nafsu dan makan kan itu. Terus nanti ada yang dibawa ke pemimpin atau kerajaan atau orang yang mengatur kepemimpinan ini. Makanya ketika kita diberikan posisi seperti itu adalah sebenarnya adalah porsi. Tapi ketika waktu itu kan memang terus Tuhan itu memperbaiki lewat turunnya Nabi bahwa manusia itu diciptakan sama, tidak ada perbudakan, jangan merendahkan, jangan ada yang karena semua itu ternyata jalannya itu sudah melenceng. Seharusnya mereka bisa bekerja sama, saling mengisi, tapi kenyataannya yang berada di posisi atas itu semena-mena terhadap yang berada di posisi bawah. Kan seperti itu. Toh sampai saat ini di negeri Arab sana kan juga masih menganggap bahwa ada pembantu itu dianggapnya sebagai budak. Seperti itu. Jadi kita ya lebih memperdalam belajar lah. Terus jangan karena kita orang Islam itu menganggap Islam itu harus gamis, itu jangan. Terus Islam itu harus berpakaian serba putih, itu jangan. Walaupun iya, karena putih itu identik dengan bersih suci. Terus walaupun iya, karena gamis itu identik dengan muslim. Tapi ini kan budaya dari Arab sebenarnya. Coba lihat orang Arab. Apakah orang Arab itu ada yang memakai pakaian sarung, terus memakai pakaian itu beskap dan lain sebagainya? Apakah ada yang seperti itu? Tentu tidak, karena memang tradisi mereka itu seperti itu. Kalau di Indonesia itu kan pakainya batik, pakainya beskap, pakainya dan lain sebagainya seperti itu. Makanya kita beragama boleh, kita bersifat sesuai dengan sunnah Rasul boleh, tapi fanatisme dalam diri kita ini jangan sampai membutakan hati nurani kita. Seperti itu teman-teman. Semoga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lah. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.